lagi dong saya mau sapa Shalom. Shalom. Masih kurang semangat nih anak-anak muda bukan? Anak-anak muda boleh dong nanti kalau misalnya saya bilang Shalom, semuanya boleh sambil lambaikan tangannya bilang Shalom, oke? Sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada siang hari ini teman-teman? Saya percaya kita semua luar biasa. Iya, jadi saya selaku MC pada siang hari ini Delima dan ada partner saya. Nama saya Juniarti. Juniartis. Juniarti. Pisah. Oh pisah gitu ya, kirain Juniartis gitu. Oke, jadi kami akan membacakan warta-warta, iya warta, itu dia, news untuk 1 minggu ke depan. Oke, tapi sebelumnya saya mau kita pembukaan dengan yel-yel dulu. Setuju nggak sih? Oke, nanti kalau misalnya yel-yelnya tuh kalau misalkan saya bilang YGM, semuanya jawab dengan semangat. Tunjukkan kalian tuh anak-anak muda jawab The Last Worker, oke? Oke. Kayaknya kurang semangat ya Kak Jun ya? Iya. Ini kenapa nih? Kurang apa ya? Kurang menarik kami di depan ya. Yaudah deh kami pulang dulu ya, makasih. Nggak mungkin karena ini siang hari gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita anak-anak muda yang sangat punya kerinduan gitu ya. Walaupun siang hari gini jamnya ngantuk gitu, tapi kita semua rela datang ke tempat ini hanya untuk memuji nama Tuhan, ya nggak sih? Oke, baiklah kita mulai dulu ya yel-yelnya. Oke, yuk sama-sama Kak Jun. YGM, The Last Worker. masih sekali lagi yuk. YGM, The Last Worker. iya, oke. Jadi Kak Jun, saya akan membacakan warta nih. Kita ini di YGM itu ada yang namanya mentoring Kak. Oh, mentoring. Iya, tahu nggak sih mentoring itu apa? Apa tuh, Del? Aku nanya. Oh, nanya. Akan nanya lagi. Oke, jadi mentoring itu buat teman-teman yang mau sama-sama kita bertumbuh lebih lagi di dalam satu komunitas yang lebih, kita bisa sama-sama sharing, terus kita bisa sama-sama berbagi cerita. Selain itu di dalam mentoring itu kita bisa saling jalan-jalan. Biasa sih kami ada yang jalan-jalan atau mungkin kita bisa nonton bareng atau masak-masak. Mungkin yang wanita bisa sambil masak-masak gitu ya. Oke, jadi mentoring di YGM itu terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Untuk mentoring laki-lakinya itu ada, saya sebutkan ya, nanti kalau misalnya saya sebutkan namanya boleh lambaikan tangannya, oke? Mentoring yang laki-laki itu ada Bang Marco. Apakah ada Bang Marco? Mana ya nih, Bang Marco Bang di Marco? belakang, di belakang dia Kak. Oh, di belakang. Tidak terlihat. Oke, lalu itu mentoring yang laki-laki itu ada Bang Filemon juga. Mana Bang Filemon ini? Di itu belakang dia juga di belakang itu. yang Asher, Dada-dada. yang dada-dada. Lalu ada Kak Irma. Ya Kak Irma mana nih Kak Irma? Itu di belakang Oh Kak juga. Irma Asher juga. Jadi Dan Asher. selaku satu lagi, di mana dia? Di Oh ya, ini sini. saya sendiri, Delima. Oke, jadi itu mentoring-mentoring yang ada di YGM. Lalu ada apa lagi tuh Kak? Lalu ada doa fajar yang akan diadakan setiap hari Senin dan Jumat via Zoom jam 5 subuh. Nanti bagi teman-teman yang mau ikut doa fajar, misalnya pagi-pagi jangan langsung buka HP nih. Pagi-pagi kita kayak Tuhan terima kasih buat pagi ini masih dikasih kesempatan kita sama-sama ikut doa fajar yang linknya nanti akan dibagikan di grup masing-masing. WA gitu ya. Iya. Oke, lalu kita ada doa terobosan jam 7 malam hari Selasa di GBI My Home di tempat sini di lantai 2. Lalu apa lagi Kak? Lalu kita ada menara doa. Menara doa YGM ini akan diadakan di hari Kamis jam 6 sore. Buat anak-anak YGM yang ingin pelayanan bahkan ikut menara doa boleh datang di hari Kamis jam 6 sore di lantai 2 ruang menara doa. Lalu kita dilanjutkan dengan latihan musik Departemen Musik YGM jam 7 malam di hari Kamis. Mungkin buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk sama-sama bergabung, kita melayani Tuhan, boleh sama-sama hari Kamis kita gabung untuk Departemen Musik ini gitu Kak. Ya, nah yang terakhir itu kita ada doa puasa yang diadakan di hari Sabtu jam 10 pagi. Buat teman-teman semua yang mau ikut doa puasa boleh datang ke tempat ini di hari Sabtu jam 10 pagi di lantai 2. Di lantai 2. Mungkin itu ya pengumumannya. Iya, itu Kak. pengumuman untuk kita satu Iya. minggu ini. Tapi coba kita lihat Kak, ini ada nggak ya wajah-wajah jiwa-jiwa yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada nggak ya kira-kira? Oke, kami mau kenalan dulu dong teman-teman. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah YGM? Boleh angkat tangannya. Apakah ada? Wah, ada satu. Boleh beri tepuk tangan dulu dong. Puji Tuhan. Apakah ada lagi? Ada lagi? Apakah ada lagi? Jangan malu-malu. Oke. Nanti kalau malu-malu
Kenapa Kak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Oke deh, mungkin itu aja pengumuman dari kami dan selamat datang buat kakak yang baru pertama kali hadir. Oke, nanti mungkin Asyar bisa langsung datangin kakak. Oke, baiklah, kita akan akhiri. Kita bosen juga lama di sini kak. Kita tuh rindu mau lompat buat Mau Tuhan ya lompat, nggak sih? Kita mau lompat, nyanyi kita ya? mau nyanyi, betul. Oke, mari yuk sama-sama kita mau nyanyi, mau ngapain lagi? Mau yel-yel. Lihat dulu Yuk. sebelum kita bubar nih, nanti mana tahu yang baru datang belum nengok nih ini siapa gitu. Iya, oke. Yuk. Oke, kita sama-sama kita serukan yel tadi ya. Iya, oke, Kalau yuk. kita bilang YGM, Semua jawabnya The Last Worker, tapi dengan semangat dan kompak, oke? Yuk, 1, 2, 3. YGM The Last Worker. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go.
Raja yang hebat dalam hidup kita, amin. Dia berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Sorakan haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan kita, amin. Amin. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa hati kami, pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami datang, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mencurahkan roh-Mu di tempat ini lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur-Mu siang hari ini. Kau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa jiwa kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Rabo kala Rabo ya Rabo, ya Rabo kala Rabo ya Rabo ya Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu ya Allah. Kami rindukan dekapan-Mu saat ini ya Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu kami mendapatkan kesenangan ya Tuhan Yesus. Kaulah Raja yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu membebaskan setiap kami, menyatukan setiap kami. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya lawatan-Mu. Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Kala Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Akhiri penyembahan kami siang hari ini ya Tuhan. Ini korban ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Rabo, kala Rabo, ya Rabo, kala Rabo, ya Rabo, ya Rabo, ya Rabo. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima segalanya Mari terus angkat suaramu teman-teman. Mari terus sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik siang hari ini. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, yang bekerja ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kala Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kala Rabb. Ini Rabb, kala Rabb, ya Rabb. Kami membutuhkan Engkau saat ini ya Tuhan. Kami membutuhkan dekapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Ya Rabb, kala Rabb, ya Rabb, kala Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kala Rabb. Ya Rabb, kala Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sebab hanya Engkau yang bersama kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Hanyalah bersama-Mu ya Tuhan.
Ya Bapa, Syarabo Kalaraba ya Rabo Kalaraba ya Rabo ya Rabo Kalaraba ya Ya Rabo Kalaraba Syaraba ya Rabo ya Rabo. Kami bukan apa-apa tanpamu ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu ya Tuhan Yesus. Syarabo Kalaraba ya Rabo, ya Rabo Kalaraba Syarabo Kalaraba ya Yesus. Kalaraba Syaraba ya Rabo ya Rabo ya Rabo Kalaraba ya Rabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersamamu ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati
tidak melihat namun kami percaya Allah ada di tempat ini. Allah yang kami sembah hadir di tempat ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Saat kami tadi memuji menyembah-Mu, menari melompat, dan kami tahu Allah bergirang dan bersuka cita melihat anak-anak muda-Mu sedang memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya anak-anak muda bangkit jadi pemenang. Ini saatnya Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus menjadi umat pemenang lebih daripada pemenang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu. Kami percaya mereka akan menduduki tempat-tempat yang strategis. Mereka diangkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan kami percaya anak-anak muda di tempat ini mereka akan menjadi naik dan tidak menjadi turun. Terima kasih untuk kuasa otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Bahkan surga menonton puji-pujian kami di tempat ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kata-kata yang sederhana yang dapat dimengerti itu boleh kami sama-sama terima. Dan kami boleh merenungkan, kami boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Hai guys, thank you. Mantap kalian ya. Oke, anak-anak muda silakan duduk kembali. Ya luar biasa ya pujian. Tadi saya bingung, jantungku berdebar-debar juga. Dahsyat juga men. Anak-anak muda zaman sekarang ya. Beda, nanti gembalamu melayani di Tiochu, beda lagi, amin. Yang di sini saya melayani anak-anak muda, nanti gembala kita di tempat ini melayani di tempat orang yang lansia. Tapi nggak mau kalah orang lansia. Nanti coba kau Willy lihat nanti anak-anak muda saya bilang di situ orang tua, wah kalau menari bagi Tuhan lupa kaki yang sakit. Haleluya. Baik anak-anak muda, mungkin ada yang sebagian belum kenal sama saya. Ada yang belum kenal sama saya? Oh berarti nggak usah, berarti saya nggak usah memperkenalkan diri. Saya ambil, itu kalian kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya, baik semuanya sudah kenal sama saya? Sudah, oke kita lanjut. Bang Marco. Iya, tema pada siang hari ini saya ambil menjadi pemenang. Ya tadi saya lihat lagu-lagunya tentang pemenang. Katakan saya lebih daripada pemenang. Yang kencang men, saya lebih daripada pemenang. Saya lebih daripada pemenang. Itulah anak-anak muda geng. Tepuk tangannya pun kira-kira 50%. Yang 100, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Baik anak-anak muda, yel-yelnya dulu ya. Yel-yel ya. YGM. Oh enggak ada yang gini-gini ya. YGM. Nah gitu dong. Ini yang pakai baju biru ini kok nggak ada ngomong gini. Berarti bukan YGM teh, lansia tak? YGM. Nah gitu, strong ya kan? Oke. Menjadi pemenang. Bagaimana ciri-ciri orang pemenang? Yang pertama adalah disiplin. Ciri-ciri orang pemenang itu harus disiplin. Kami jam 7 sekolah harus datang. Mau pakai makeup, nggak pakai makeup, cepat-cepat harus datang jam 7. Nggak boleh terlambat. Itu ciri-ciri orang pemenang, disiplin. Kalau di sini ibadah jam 2, datang jam 2. Jangan lenggang-lenggang kangkung lagi. Itu kan masih aneh itu aja. Dulu orang sikat delima dulu itu. Jangan. Harus disiplin kita. Itu ciri-ciri orang pemenang. Yang kedua, ciri-ciri orang pemenang harus mau berjuang. Jangan pernah kalau kita mendapatkan masalah langsung start. Nah di sini aja. Gak mau cari jalan keluar. Apa sih? Udahlah ini aja lah. Gak mau berjuang. Ciri-ciri orang pemenang harus mau berjuang. Amin. Amin.
Di sini siapa yang paling umurnya lebih tua? Kayaknya saya lah ya, udahlah. Saya pun gak mau kalah loh dengan anak-anak muda, benar. Saya kalau menari bagi Tuhan boleh. Tanya penari ini, kalau pokoknya sikat langsung. Karena apa? Selagi masih ada, Tuhan percayakan kepada kita tubuh yang sehat. Lakukan. Kalau seorang penari harus menari bukan hanya di sini, di doa terobosan, doa puasa. Menari bagi Tuhan, bukan untuk gembalamu, bukan untuk pemimpinmu. Kalau kita tahu tubuh kita ini, tubuh yang diciptakan Tuhan sehat, lakukan menari bagi Tuhan. Yang ketiga, menepati janji, ciri-ciri orang pemenang. Pengalaman hidup hari Senin yang lalu, habis kami PCM, si K, saya suka sama anak kecil dengan bahasa saya sendiri. Ih CK, cantik sekali kuteknya. Punya siapa? Mami gini-gini. Ya bahasa anak kecil ya. Dia menepati janji. Ini kesaksian. Terus, aku nggak ada loh dengan caraku sendiri, dengan cara saya. Nggak ada loh kutek. Dia manggil AI sama saya. II nggak ada. Bangga kali dipanggil pula wali Cina ya kan, padahal suku Batak asli ya kan. Nah, bilang gini-gini. Terus aku gimana? Iya, besok katanya dia bawa. Tiba-tiba hari Selasa dia datang loh menjumpai saya, memberikan kuteknya, padahal mamanya nggak datang, sama Ko Willy dia datang. Udah mulai doa berkat, dia datang lari tik langsung gini. Hebat juga anak ini ya, menepati janji loh, masih kecil. Tepuk tangan untuk si K. K, good job, mantap. Yeah. Dia aja good job, yeah. Menepati janji, ini anak-anak muda kalau janji jam 7 datang. Jangan jam 7.30, nggak bisa gitu. Ciri-ciri orang pemenang harus menepati janji. Yang sudah dekat-dekat sama pacar itu harus menepati janji. Jangan cuap. Amin. Jangan cuap-cuap. Harus menepati janji. Kalau anak-anak muda kamu dibohongi dengan waktu saja, buang ke laut. Hus. Dari situ dia nggak punya integritas. Jadi kalau memilih pasangan lihat janji. Oh ada juga yang sudah berkeluarga ya, Pak Luki. Oh haleluya, mantap juga ya. Iya, bukan hanya anak-anak muda juga ya, tapi ada yang enggak apa-apa, mantap itu, haus dan lapar. Nah kalau kita sudah menepati janji ya, nggak bisa, kalau misal kita sudah menepati janji mantap. Pasti kita dipercaya, oh kalau sama Ko Willy ini telat-telat dia banyak lagu-lagunya itu, Kalau nanti terlambat dibilang, aduh sorry men, gini-gini, udahlah langsung teror aja itu Ko Willy. Tapi bukan saya menyinggung, ini kawan kita, best friend ya. Nah, ciri-ciri orang pemenang itu penuh semangat yang seperti anak-anak muda ini. Mantap kali. Kurasa iblis itu sudah nggak ada lagi di sini. Udah lari dia, mati ketakutan dia. Saya yakin itu. Dengan dahsyatnya anak-anak muda di sini, menari sampai berkeringatan. Waduh, mantap kali ya. Tim PPW ini luar biasa. Semangat. Ciri-ciri orang pemenang itu semangat. Apapun masalahmu, kamu harus semangat. Nggak ada duit di dompet pun harus semangat. Apalagi ini bulan terakhir, akhir bulan ya kan. Kami ada di sekolah itu, kalau doa pagi jam 7 tergantung dengan lagunya. Ya kan? Lagu di saat badai bergelora. Itu lagu tanggal 24 lah ya kan. 24. Nanti pas mau akhir bulan tanggal 30-31. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Jadi kami candain, memang kalau mis ini tergantung tanggalnya. Kalau tanggal 1, ku bersyukur Bapak. Lihat tanggal ya, ini anak-anak muda ini. Siapa yang sudah bekerja? Siapa yang bekerja? Ada nggak seperti kayak gitu? Di sekolah kami kayak gitu. Nah ini ada guru-guru di sini ya. Nah begitu dia. Jadi kalau saya mau tanggal tua, mau tanggal apa, tetap aku bersemangat. Kalian kan nggak tahu saya nggak punya uang, betul kak? Iya nggak tahu, sepatu baru, puji Tuhan, hanya merek Casio. Jadi kalian nggak tahu, makanya harus semangat. Kalau kita semangat, orang nggak tahu masalah kita.
ternyata Bu Ida ini yang punya masalah berat juga ya. Belum tahu mereka masalahku ini berat, tapi aku harus bersemangat. Tetap bersyukur, iya tetap bersyukur. Kalau saya cuma makan 1 hari sekali, kenapa tidak? Lebih baik lagi saya makan 1 kali. Kenapa? Diet, ya kan? Langsing ya kan? Kalau ditimbang nanti berat badan saya nggak 70, tapi nggak adalah 70 ini. Udah langsing-langsing semuanya. Nah, saya bersyukur ya. Apapun masalah kami, siapa yang nggak punya masalah? Semua punya masalah. Tapi kita tetap bersyukur. Kenapa kita tetap bersyukur? Ketika kita bersyukur, kita sudah membangkitkan iman kita. Ketika kita bersyukur, kita sudah mengalahkan setiap masalah kita. Nah, ciri-ciri orang pemenang itu adalah orang yang rajin. Di Amsal dikatakan tangan yang rajin akan mendapatkan kekayaan. Tangan yang malas tidak menjadi miskin. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini harus rajin. Rajin apa? Berdoa, beribadah, baca Alkitab. Siapa rajin baca Alkitab? Jujurlah. Yang jujur itu disayang Tuhan loh. Siapa rajin baca Alkitab? Geral mana ada Geral? Kamu gini. Kalau ada CCTV ku pencet gini. Oh Geral, kau nggak baca Alkitab hari ini ya? Setiap hari kita harus baca Alkitab men. Kenapa? Itu pertumbuhan iman kita. Saya kalau nggak baca Alkitab ya, kayaknya gelisah hatiku. Kayak gini. 21 hari 24 jam saya nggak baca Alkitab, hanya 5 menit 10 menit, masa saya nggak sanggup? Saya takut sama Tuhan, ngeri kalau nanti batuk aja atau kata Tuhan kan, ngeri ya kan. Teguran Tuhan itu lebih ngeri mendingan teguran teman-teman ya kan. Kalau teguran Tuhan ngeri loh. Makanya saya capek apapun saya harus berusaha untuk baca Alkitab ya. Makanya saya marah sama anak saya si Gerald tuh, Gerald kamu mau pelayanan, kamu harus banyak kau duduk di bawah kaki Tuhan. Boleh. Pokoknya saya mami yang cerewet, ya nggak apa-apa untuk kebaikan. Ya kan saya kan nggak mau mempersiapkan anak saya yang nggak ada apa-apanya gitu, harus. Makanya saya bilang kalau nyanyi kau Gerald, semangat kau Gerald. Betul, iya. Jangan kayak opung-opung apa gitu ya, harus semangat lah, ya kan. Kayak tadi ini anak muda itu, udah saya bilang setan iblis saja udah keluar dari tempat ini. Itulah luar biasa anak-anak muda tempat ini. Semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwanya. Puji Tuhan ya, di GB My Home ini dewasa mudanya kreatif. Tepuk tangan tuh anak-anak muda, kreatif, keren banget, keren ya, mantap. Nah, kita buka Roma 8 ayat 37, kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tujuan khotbah saya pada siang hari ini dan sore hari ini supaya anak-anak muda memiliki mental pemenang yang tidak gampang menyerah dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, mental pemenang tidak menyerah, tidak gampang menyerah ketika ada masalah. Jadi anak-anak muda, kalau kamu ada problem di pekerjaanmu, jangan langsung semangat kerja, semangat lakukan itu untuk Tuhan. Misalnya tidak ada bagianmu dalam pelayanan, disuruh pemimpinmu nggak ada apa-apa. Semangat kamu, rajin kamu, jangan disuruh. Udah lama pun aku di dewasa muda ini gak pernah dipakai untuk singer, gak pernah aku dipakai WL. Hello, saya dari Batam itu ya, banyak saya prosesnya untuk menjadi singer aja susah sekali. Benar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, banyak, tapi saya gak dipanggil-panggil. Tapi saya tidak menyerah, saya maju karena itu talenta saya mau bernyanyi. Untung saja saya belum jadi artis. Biarlah artis untuk Tuhan saja. Saya mau memuji, mau nyembah Tuhan. Benar. Prosesnya banyak. Gak gampang melayani Tuhan di tempat ini. WL harus bingung dia mencari. Aduh Tuhan, lagu apa ya? Kalau pengkhotbahnya ini, aduh lagu apa ya? Ada kan pergumulan WL ini? Ada enggak? Atau santai aja? Enggak, saya
paling gimana, gak bisa kemana-mana. Kemanapun aku pergi pasti aku, aduh laguku belum kukirim nih ya kan. Bro Willy ya, aduh bentar lagi nih Tuhan hari Selasa kami. Tapi harus saya kerjakan. Kalau nggak saya kerjakan orang nggak percaya sama kita. Dengan perkataan kita saja orang tahu bahwa kita nggak main-main. Orang pasti senang sama kita. Lanjut. Bagaimana cara supaya kita menjadi pemenang? Saya ada 3. Bagaimana cara supaya kita menjadi pemenang? Yang pertama, tanggalkan beban dan dosa. Kalau seorang pelari, kalau seorang siapapun yang mau bertanding, pasti dia tidak membawa beban, tidak membawa rangsel. Coba kalau kita lomba lari, coba bawa kopermu di belakang ini. Sama yang tidak membawa koper, siapa yang menang? Yang tidak membawa koper. Jadi ketika kita menjadi pemenang, tanggalkan beban dan dosa. Dosa apa? Sakit, ya kan, sakit penyakit. Bisa sakit penyakit datang dari kita sendiri loh. Karena kebanyakan makan B2, sakit perutmu. Kan kamu sendiri yang buat. Iya kan? Jangan terlalu banyak makan makanan kayak B2 gitu. Untung saya nggak suka B2. Aman ya kan? Nah, jadi sakit itu bisa datang dari diri kita sendiri. Apalagi ketakutan. Aduh udah ini ya. Udah umurku udah sekian-sekian. Kok belum datang ya si Abraham ini. Si Yakobus pun tak datang-datang. Aduh ketakutan. Cemas dia. Apalagi terus marah. Ada kutuk dari nenek moyang. Jadi kita tanggalkan itu kalau kita menjadi pemenang. Kalau kita menjadi pemenang, tanggalkan segala beban. Ya, segala dosa kita tanggalkan. Kalau kita berbuat dosa, langsung minta ampun sama Tuhan. Jangan bermalam-malam. Misalnya kamu ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang kamu terima yang pertama. Terus kamu sampaikan kepada yang kedua. Aduh salah. Aduh Tuhan. Tadi aku salah lo ngomongnya, aduh gimana nanti disebarkan luaskan lagi ketiga, keempat. Minta ampun, harus minta ampun kalau kita salah, jangan berlama-lama. Segera kalau kita salah kita harus minta ampun di situ juga. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus tekun. Tekun kita untuk melakukannya. Tanggalkan beban kita, tanggalkan dosa kita. Semua kita berdosa, saya pun berdosa. Oleh karena itu saya harus minta pengampunan dari Tuhan setiap hari. Dalam perkataan, mata juga berdosa. Melihat seksi abang ini, langsung dari mata terawang-awang. Kalau dia jadi pacarku, kalau dia iniku, semua dosa kan? Dosa kan? Dosa. Karena mata juga, ya. Terus kebencian, baru saja salah bicara, canda-canda, sakit hati, terus gak mau datang beribadah. Siapa itu? Ada di sini enggak? Enggak ada, enggak ngaku. Hah? Siapa? Enggak, si Gerard enggak baik kok dia. Ya, langsung sakit hati, sikit-sikit. Jangan sakit hati. Gak enak loh sakit hati. Tambah nanti apa kita, dosa kita. Jadi kalau misalnya lagi bercanda, ini kok Willy ini suka bercanda loh. Biarin aja dia bercanda, mungkin di situ hobinya ya kan. Manalah sama dengan orang-orang yang lain bercanda sama Ko Willy. Ko Willy dia rajin dia ini bercanda. Jadi kita harus tetap tekun, kita tetap melakukan ya yang baik di dalam segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tanggalkan beban kita harus tanggalkan dosa kita. Yang kedua, supaya kita menjadi pemenang, memiliki iman, ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, coba ditutup kameranya. Coba, ada yang hafal Ibrani 11 ayat 1? Enggak ada. Amang tahe. Oh ada, coba dek.
Ayo berdiri. Tutup kameranya, Dek. Semuanya kamu pretelin semuanya di sini. Belum lagi khotbah yang ini sudah masuk. Amang tahe siapa itu ya? Rahasia pribadi itu dulu, geng. Ya, Dek. Ibrani 11 ayat 1. Itu jangan inilah mengganggu ini. Bro, tolong bro, kita serius bro. Ditutup dulu kameranya. Saya mau ini. Ya, Dek, siapa namamu? Hana. Oke, Ibrani 11 ayat 1. Yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, good job. Good job ya, Kay? Kay? Iya, aku suka sama dia. Nah, kita harus memiliki iman. Ya, saya ini ya sama Gera Raja ya. Si Gera ini pernah ditanya mau kuliah di mana? Katanya mau ke luar negeri. Aku kaget. Wah, keluar negeri. Waduh. Tapi untunglah jantungku ini masih normal ya. Terus dibilang ada jemaat di sini. Bu, nggak apa-apa lah, kan dia punya pengharapan, punya iman. Oh iya, aku sekali ini dinasihati pula sama jemaat ya. Biasanya aku suka nasihati jemaat. Sekarang aku dinasihati. Iya, nggak apa-apa. Biarlah Mi, nggak apa-apa kan punya iman yang gini. Oh iya, tapi jangan hanya iman-imanmu yang kau bilang, tapi kau harus ada tindak action, aku bilang. Jadi dia pingin katanya kuliah di luar negeri. Jadi kebetulan Kak Medi ya ada di sini ya gurunya. Terus Medi bercerita gini, oh iya jadi kayaknya saya, yaudah biarlah Tuhan terjadi karena kehendakmu. Terus dia cerita-cerita, kalau aku Mami ke luar negeri gini-gini gak pulang-pulang. Gak usah pulang, penting duitmu banyak. Ya kan Ke? Iya mantap ini. Nah kita harus memiliki iman, apapun masalah kita tetap kita memiliki iman. Jangan pernah kita patah semangat. Aduh kalau belum dijawab Tuhan doaku, udahlah aku gak usah di YGM ini, apa gunanya aku rajin beribadah tapi doaku gak dijawab Tuhan. Gak usah putus asa, tetap kita beriman karena kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Amin. Miliki iman. Yang pertama tanggalkan beban dan dosa kita. Yang kedua harus kita memiliki iman. Nah di sini ada beberapa contoh iman ya. Seperti iman Henok, Yusuf, Yakub, Abraham, Ishak ya di Ibrani 11. Lanjut yang terakhir. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita baca Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Memperkatakan firman Tuhan, contohnya, orang tua. Papi berdoa kamu menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, perkatakan yang terbaik. Kalau kamu dicermin, aku cantik ya Tuhan, aku ganteng ya, gini terima kasih ya Tuhan, biarlah hidupku ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan, kok jerawatan aku ya. Ya jerawatan memang. Perkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kalau misalnya kamu mengalami masalah, tekanan apapun itu, misalnya ujian, Tuhan aku pasti menang beasiswa. Tuhan aku pasti lulus. Perkatakan dengan imanmu. Jangan kau ragu. Karena apa? Kita lebih daripada pemenang. Perkatakan firman. Aku pasti bisa Tuhan. Aku pasti bisa. Dengan apa? Doa. Aku pasti bisa Tuhan. Jangan, aku kan hanya sebatas cacing-cacing kecil. Drama sekali. Nggak usah, perkatakan aja firman. Aku pasti lulus. Aku pasti manajer. Katakan saja, aku pasti menikah. Siapa yang mau menikah? Si Gerard terus. Ini yang paling belakang ini. Ya dia jujur dia mau menikah. Menikah tidak satu jenis, harus lawan jenis. Ya. Banyak sekarang yang sudah error. Menikah kepada laki-laki, ngeri. Jadi hati-hati di sini ya. Kau Willy perhatikan ini ya. Pokoknya di sini harus menikah dengan lawan jenis. Perhatikan ya. Perhatikan. Nah,
perkatakanlah firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar, Tuhan, aku pasti bisa untuk menerima pembelajaran dari guru di tempat ini. Tuhan, aku pasti bisa. Semuanya katakan yang terbaik. Kalau kita sakit, misalnya ada yang sakit di dalam tubuhmu, dalam nama Tuhan Yesus kakiku sembuh, dalam nama Tuhan Yesus kakiku sembuh, tapi gak sembuh-sembuh. Terus kamu lemah imannya, udahlah gak perlulah dalam nama Yesus, panggil aja dukun aja lah, gak perlu lagi dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, perkatakan terus, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kakiku sembuh, dalam nama Tuhan Yesus aku menikah. Begitu, sukamu apapun itu, yang penting membangun imanmu. Haleluya. Nah di sini yang terakhir, kenapa kita memperkatakan firman Tuhan? Dengan memperkatakan firman Tuhan, kita dapat mengubahkan fakta atau kenyataan menjadi kebenaran yang Tuhan rancangkan bagi kita. Nah fakta adalah apa yang terjadi di bumi ini atau kejadian yang kita alami. Tetapi kebenaran adalah apa yang tertulis sebagai rancangan Tuhan di surga bagi kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Oh iya. Ada yang naksir sama anak saya Tegar? Ada? Gak ada ya? Gak ada yang naksir sama anak saya? Oh, kan dia masih kuliah ya. Saya pengennya ada menantu-menantu di sini ya. Oke, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, bahwa kami lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Engkau merancangkan yang indah dalam kehidupan kami. Sejak ada di rahim ibu kami Tuhan, Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
Tuhan Yesus. Kau memberkati Kak Ida yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati keluarganya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Apapun masalah pergumulan, apapun keinginan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau yang mendengar seruan doanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat firman-Mu Kau akan menjadikan kami umat-umat pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berapapun yang mereka tabur, Kau kembalikan berkali lipat ganda Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, baiklah saya akan membacakan lagi news untuk 1 minggu ke depan. Oke, jadi kita itu ada mentoring yang seperti tadi pertama kali sebelum ibadah saya jelaskan. Boleh ditampilin dong? Iya, mentoring itu, nah ini dia. Oke, jadi mentoring itu ada garang. Ayo, tahu nggak arti garang? Kalau misalnya penasaran arti garang, boleh kita sama-sama join. Yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Itu ada leadernya itu ada Bang Filemon, lalu ada 5G, itu ada Bang Marco, lecek. Nah, penasaran gak sih arti lecek itu apa? Nah, kalau misalnya penasaran buat yang wanita boleh gabung yang belum ikut mentoring. Lalu ada WPA dengan saya sendiri. Lalu kembali lagi di hari Senin kita ada doa fajar dan hari Jumat melalui Zoom meeting jam 5 pagi. Lalu doa terobosan di tempat ini hari Selasa jam 7, menara doa hari Kamis jam 6. Buat teman-teman yang rindu melayani, sekali lagi mari sama-sama kita bergabung di Departemen Musik YGM jam 7 malam di hari Kamis. Atau nanti mungkin bisa menghubungi kakak-kakak pengerja atau bisa menghubungi Bang Mario. Lalu kita ada doa puasa lagi di hari Sabtu jam 10 pagi. Mungkin itu aja pengumuman untuk 1 minggu ini. Yuk boleh dong beri tepuk tangan, kita kasih apresiasi, thank you buat Next Gen yang telah mau memberikan hati mereka untuk sama-sama melayani anak-anak muda di tempat ini. Oke baiklah, mungkin kita akan akhiri. Apakah ada pengumuman tambahan? Mungkin tidak ada ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Bela terus ya Tuhan kami, Tuhan pakai menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Bela kami memiliki mental anak-anak muda yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini secara luar biasa lagi ya Bapak dalam pelayanannya Tuhan. Terus ya Bapak, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, yang menggenapi dan menjawab setiap doa-doanya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di tempat ini kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, dari ketua sinode kami ya Tuhan, Bapak Rubin Adi dan gembala senior kami yang ada di Jakarta, Pak Niko beserta ketiga wakilnya, dan gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Irwan dan wakilnya Pak Anen. Tuhan, dimanapun mereka, kemanapun mereka saat ini berada, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menyertai mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, akan ada banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan melalui pelayanan mereka. Terus ya Bapak, Kau pakai mereka secara luar biasa untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bela akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga besar mereka, anak cucu mereka diberkati. Bela kesehatan umur panjang menjadi bagian milik mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di tempat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa yang kami cintai. Kami berkatakan shalom bangsa Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di rencana-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa ini. Bela bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa menjadi pemuji penyembah-Mu ya Bapak. Dan kami percaya akan ada terobosan-terobosan yang baru terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari presiden dan wakilnya, Tuhan yang memberkati ya Bapak. Apapun yang ia kerjakan, bela semuanya hanya untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi bahkan sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap jajaran-jajaran TNI Polri yang terus berjaga-jaga bagi bangsa ini ya Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan, Tuhan limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan yang berkati setiap sumber daya alam, sumber daya manusia di bangsa ini ya Tuhan. Bela Tuhan yang berkati perekonomian yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Pulau-pulau, kota-kota semuanya Tuhan yang memberkati. Bela Tuhan yang menjauhkan daripada terorisme ya Tuhan. Kami terus ya Bapak merindukan, kami haus dan lapar akan terus ya Bapak Roh Tuhan tercurah di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat kota yang kami cintai ya Tuhan. Bela Tuhan yang memberkati dari gubernur, wali kota, bahkan sampai ke RT RW sekalipun ya Tuhan. Terus kami berdoa buat anak-anak muda di kota ini ya Tuhan. Kami di tempat ini kami mengangkat tangan kami ya Bapak buat anak-anak muda di kotamu ya Tuhan. Mungkin masih banyak anak-anak muda Tuhan yang bersenang-senang dengan hal-hal di luar sana ya Tuhan. Masih banyak anak-anak muda Tuhan di luar sana yang bersuam-suam kuku ya Bapak. Di tempat ini kami berdoa jamah hati mereka ya Tuhan. Pakai kami anak-anak mudamu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat buat anak-anak muda di kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat ibadah dewasa muda di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati gembala kami Ko Willy, terus pakai hamba-Mu ini secara luar biasa lagi ya Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan ya Bapak. Apapun yang rencanakan ya Tuhan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan buat anak Tuhan Next Gen yang telah memberikan hati mereka untuk melayani Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memperbesar kapasitas pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan yang berkati pendidikan mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini juga ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pulanglah dan bawalah berkat, sukacita, damai, sejahtera. Jadilah pemenang, jadilah berkat bagi banyak orang, bagi anak, bagi generasi di kota ini, bahkan di bangsa-bangsa. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dengan iman, yang siap menjadi berkat bagi banyak orang, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat Celusi, buat tim Next Gen yang sudah melayani. Thank you, kalian luar biasa hari ini. Tuhan memberkati kita.